Hari ini kita akan membahas buku yang sangat menginspirasi, yaitu adalah Zero to One karya Peter Thiel. Buku ini membahas konsep revolusioner tentang bisnis dan inovasi. Ayo kita mulai. Sang penulis menekankan bahwa berkompetisi di pasar yang sudah ada tidak akan membawa inovasi nyata. Daripada berusaha bersaing dalam pasar yang sudah jenuh, lebih baik menciptakan monopoli dengan menghadirkan produk atau layanan yang benar-benar baru. Poin inti berhentilah berkompetisi, mulailah monopoli dari buku Zero to One oleh Peter Thiel adalah tentang bagaimana bisnis seharusnya tidak hanya berusaha untuk bersaing dalam pasar yang sudah ada, tetapi menciptakan pasar baru di mana mereka dapat menguasai posisi dominan. Berikut penjelasan yang lebih lanjut. Yang pertama, hentikan kompetisi yang sengit. Sang penulis berpendapat bahwa terlalu banyak perusahaan terjebak dalam persaingan sengit di pasar yang sudah ada. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang ada tanpa menciptakan perbedaan yang signifikan. Akibatnya, mereka seringkali mengalami persaingan harga yang merugikan profitabilitas. 2. Ciptakan monopoli. Alternatif yang lebih baik adalah menciptakan monopoli. Monopoli terbentuk ketika perusahaan menciptakan produk atau layanan yang sangat berbeda, unik, dan sulit untuk ditiru. Dengan begitulah, perusahaan mendominasi pasar, memiliki kendali atas harga, dan memiliki margin laba yang tinggi. 3. Inovasi sebagai kunci. Inovasi adalah kunci untuk menciptakan monopoli. Perusahaan perlu berfokus pada menciptakan sesuatu yang baru, yang benar-benar berbeda dari yang ada di pasar, dan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik. 4. Kendali jangka panjang. Dengan menciptakan monopoli, perusahaan dapat menciptakan profitabilitas jangka panjang yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya mengikuti arus kompetisi, tetapi menciptakan arusnya sendiri. Jadi, pesan utama dari poin ini adalah bahwa kesuksesan sejati dalam bisnis terletak pada kemampuan untuk berhenti bersaing dalam pasar yang sudah ada, dan mulai menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang dapat menghasilkan monopoli dan dominasi pasar. Sang penulis mengingatkan kita bahwa menciptakan nilai yang signifikan terletak pada zero-nya atau langkah awal yang mendasari segala hal yang baru. Inovasi nyata dimulai dari sini. Nah, ada beberapa poin penting di poin kedua ini tentang nilai terbesar terletak pada pembuatan yang baru. Pertama, inovasi sebagai sumber nilai. Sang penulis berpendapat bahwa nilai terbesar dalam bisnis terletak pada kemampuan untuk menciptakan inovasi dan produk atau layanan yang berbeda dari yang ada. Menciptakan hal baru adalah sumber nilai terbesar. 2. Menghindari persaingan yang sengit. Dengan menciptakan produk yang berbeda dengan keunikannya, perusahaan dapat menghindari persaingan yang sengit di pasar yang sudah ada. Alih-alih bersaing dalam pasar yang ramai, mereka menciptakan pasar mereka sendiri di mana mereka adalah pemimpinnya. 3. Manfaat bagi pelanggan. Produk atau layanan baru yang inovatif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan. Ini menciptakan loyalitas pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi karena keunggulan yang mereka tawarkan. Poin ini menekankan pentingnya pemikiran kreatif dan kemampuan untuk melihat peluang di mana yang lain belum melihatnya. Dengan menciptakan hal baru, perusahaan dapat mencapai kesuksesan sejati dan mendapatkan nilai yang signifikan. Sang penulis menekankan pentingnya merencanakan jangka panjang daripada hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Ini melibatkan visi yang kuat dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapainya. Ada beberapa poin inti di bagian ketiga ini tentang fokus pada rencana jangka panjang. Yang pertama, visi jangka panjang. Sang penulis menekankan bahwa perusahaan yang berhasil tidak hanya fokus pada rencana tahunan atau kuartalan, tetapi juga memiliki visi jangka panjang yang jelas. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang di mana mereka ingin berada dalam beberapa tahun ke depan. 2. Fleksibilitas dalam mencapai tujuan. Meskipun mereka memiliki rencana jangka panjang, perusahaan perlu fleksibel dalam mencapai tujuan tersebut.
Mereka harus siap beradaptasi dengan perubahan dalam pasar dan teknologi, namun visi jangka panjang menjadi panduan untuk keputusan bisnis. 3. Mengukur keberhasilan. Dalam poin ini, sang penulis mengatakan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya mengukur keberhasilan mereka dalam laba kuartalan atau pertumbuhan pendapatan. Mereka juga menilai sejauh mana mereka mendekati pencapaian tujuan jangka panjang mereka. 4. Keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang berhasil berfokus pada rencana jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka. Mereka berusaha untuk membangun fondasi yang kuat yang akan memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan sukses dalam jangka panjang. Poin ini menggarisbawahi pentingnya memiliki pandangan jangka panjang dalam bisnis. Dengan fokus pada visi jangka panjang dan rencana yang mendukung, perusahaan dapat menghadapi tantangan, membuat keputusan yang lebih baik, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Zero to One memandang teknologi dan inovasi sebagai daya dorong utama dalam mencapai pertumbuhan yang signifikan. Sang penulis berpendapat bahwa dunia memerlukan lebih banyak perusahaan yang menciptakan teknologi yang inovatif. Ada beberapa poin inti di bagian keempat ini tentang peran berharga dari teknologi dan inovasi. Yang pertama, inovasi sebagai kunci keberhasilan. Sang penulis menggarisbawahi bahwa perusahaan yang berusaha menciptakan monopoli dan mencapai pertumbuhan luar biasa harus terus mendorong inovasi. Inovasi adalah kunci untuk menghadirkan produk atau layanan baru yang secara signifikan lebih baik daripada yang ada saat ini. 2. Teknologi membuka peluang baru. Teknologi seringkali menjadi katalis utama bagi inovasi. Inovasi teknologi dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi dengan cerdas memiliki kesempatan untuk menguasai pasar yang baru atau meningkatkan produk mereka. 3. Membangun monopoli. Sang penulis mengklaim bahwa monopoli adalah tujuan yang layak untuk perusahaan. Dalam persaingan yang ketat, penguasaan pasar dengan monopoli dapat memberikan kendali terbesar atas harga atau pertumbuhan. Inovasi dan penguasaan teknologi seringkali diperlukan untuk mencapai posisi monopoli. 4. Perubahan. Teknologi dan inovasi memungkinkan perusahaan untuk lebih baik memahami dan melayani pelanggan. Ini termasuk kemampuan untuk menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan individu. Hal ini dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan. 5. Peran perusahaan startup. Sang penulis mendorong perusahaan startup untuk menjadi motor utama inovasi. Mereka seringkali lebih gesit dan memiliki kebebasan untuk merancang produk dan layanan yang benar-benar revolusioner. Dengan demikian, dalam buku Zero to One, pentingnya teknologi dan inovasi ditekankan sebagai alat utama dalam menciptakan perubahan signifikan dalam bisnis. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi dengan cerdas memiliki kesempatan terbaik untuk membangun monopoli, menciptakan produk berharga, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Itu dia beberapa poin penting dari buku Zero to One karya Peter Thiel. Buku ini adalah sumber inspirasi bagi para wirausaha dan inovator yang ingin membuat perubahan nyata dalam dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berlangganan, like, dan bagikan video ini. Jika kalian ingin membaca buku ini lebih lanjut dan ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi, karena untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di sana. Kalian tinggal klik aja dan kalian tinggal beli untuk bukunya. Oh iya, ada beberapa kata terakhir nih dari sang penulis untuk kita. Itu adalah perencanaan jangka panjang seringkali dinilai rendah oleh dunia jangka pendek kita yang tidak terbatas. Saya Ahmad NH, terima kasih.